Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Oke, sahabat sekalian, hari ini kita akan mereview opini ya, ukuran pedang ekspres ya hari Sabtu hari ini ya, 3 April 2021 atau 20 Sya'ban 1442 Hijriah. Apa ya yang hari ini akan kita review ya, tentang tulisan dari dosen FIS UNP atau Ibu Wirdaningsih. Dia sebagai dosen dan juga sebagai penulis. Ya, luar biasa tulisannya hari ini, yaitu tentang ini ya. Oke, saya bacakan aja. Hari Buku Anak Internasional dan Pengaruh Utamaan Gemar Membaca. Aduh, berisik. Sorry ya, ada suara-suara. Jadi mengapa ini menjadi pembahasan saya hari ini di video ini? Karena memang penting sekali ketika Hari Buku Anak Internasional ini tidak diketahui oleh publik, makanya saya bantu untuk mempublikasikannya, ya. Tapi sebelum kita bahas apa isinya, ya, dan apa yang menjadi poin penting di sini, ya, sehingga bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Teman-teman silakan tekan like, subscribe dulu, dan nanti insya Allah akan ada informasi-informasi terbaru tentang video-video saya yang berikutnya. Oke, terima kasih sudah like, subscribe, dan nanti silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa nanti share ya, jangan lupa sharekan juga ke teman-teman lain jika video ini bermanfaat. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kita akan lihat dulu paragraf pertama ya. Apa tulisan dari Ibu Wirdaningsih? Hari Buku Anak Internasional atau HBAI dicetuskan oleh International Board of Books for Young People atau IBBY ya, 2 April tahun 1966. Ya, tahun itu udah lahir belum ya? Belum kali ya. Kita masih ya di sana lah gitu ya. Kita belum lahir. Ini mungkin orang tua kita ya. Orang tua saya itu lahir 66 ya. Jadi pas orang tua saya lahir gitu ya. Bertepatan dengan tanggal lahir Hans Christian Andersen. Ini ternyata ini orangnya ya. Dialah orangnya yang mencetuskan ini ya, HBAI ini ya. Kemudian kita lihat lagi, penyematan tanggal lahir ini sebagai penghargaan atas kontribusi memperkaya khasanah cerita dan buku anak bagi dunia. Itu tujuannya ya. Kemudian kalimat selanjutnya, setiap tahun HBAI disambut meriah di berbagai negara. Setiap komunitas, perpustakaan, dan toko buku menyelenggarakan event tahunan untuk merayakannya dengan mendongeng dan membaca buku anak bersama penulisnya. Nah, jadi ini sesuatu yang perlu ditiru ya ketika membaca buku ya, apalagi buku anak bersama penulisnya langsung. Jadi penulis membuat buku, kemudian dia membacakan bukunya bersama anak-anak gitu ya, sehingga punya daya tarik tersendiri bagi anak-anak sekitarnya gitu ya, untuk bisa mendengarkan bacaan. Ini Qurannya dapat promo gratis. Kayak itu dulu ya. Baik, selanjutnya kita lihat juga. Sementara orang tua ya, ini ada orang tua di sini, memanfaatkan momen dengan mengajak ke perpustakaan atau toko buku membeli buku bersama. Nah, ini kebiasaan yang mungkin sekarang jarang kita temukan ya, ketika orang tua mengajak anaknya untuk pergi ke toko buku atau ke perpustakaan. Ya, ini sangat jarang kita temukan hari ini ketika perpustakaan dah mulai sepi gitu ya, dan berkurang lah ya dari hari-hari biasanya. Apalagi sekarang situasi Covid, mungkin mereka membaca via ponsel atau via Android atau gadget mereka ya, berbaik sangka saja ya. Kemudian di sekolah tidaklah kalah seru, anak-anak didorong untuk menulis dongeng dan cerita yang kemudian dibacakan, dipajang, dan dibukukan ya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan menulis anak sejak dini agar kelak bermanfaat, mengasah kemampuan berpikir kritis dan mengikuti perkembangan ilmu. Dengan fondasi membaca kuat, maka kemampuan berpikir dan memanfaatkan teknologi kian meningkat. Ini paket komplit ya, sudah mampu membacanya kuat ya, berpikir kritis, kemudian memanfaatkan teknologi dengan optimal. Jadi itu kemampuan-kemampuan, kecakapan-kecakapan hidup yang memang bagus untuk dilatih untuk anak-anak di masa kini gitu ya. Lanjut lagi, next, suatu realita dalam dunia perbukuan Indonesia. Jadi kita harus sekarang ini diarahkan oleh Ibu Wirdaningsih ya, ibu dosen ini. Kita diarahkan pada suatu kenyataan ya, jangan lari dari kenyataan.
Apa realitanya dalam dunia perbukuan Indonesia? Menurut survei ya UNESCO tahun 2011, indeks tingkat membaca warga Indonesia 0,001%. Betul ya? 0,001%. Ini berarti dari 1000 penduduk hanya 1 orang yang berminat membaca. Dari 1000 penduduk hanya 1 orang yang berminat membaca. 1000 banding 1. Jauh ya. Jadi apa artinya? Ini ya. Memang penelitian program for International Student Assessment atau PISA 2015 menunjukkan bahwa budaya literasi masyarakat Indonesia berada pada urutan ke-64 dari 65 negara. Wah, subhanallah ya. Nah, urutan ke-64 dari 65 negara, nomor 2 terakhir gitu ya. Jadi sedangkan minat baca siswa berada pada urutan ke-57 dari 65 negara. Nah, ini urutan ke-64 ya masyarakatnya. Kalau siswanya urutan ke-57 dari 65. Ini angka yang cukup miris ya bagi kita. Oke, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat melek huruf pada masyarakat lumayan baik, namun tidak berbanding lurus dengan keinginan dan minat baca. Tingkat melek huruf pada masyarakat lumayan baik, namun tidak berbanding lurus dengan keinginan dan minat baca. Oke. Lanjut lagi, ini data dari World Bank ya, World Bank. Ya, 2018 ini kita lihat mengemukakan bahwa persentasi buta huruf fungsional ada sekitar 55% di Indonesia, di bawah Vietnam yang hanya 14%, atau rata-rata negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD 20%. Ya. Lanjut lagi. Buta fungsional adalah suatu kondisi di mana seseorang bisa membaca apa yang tertera dalam teks buku, namun kurang mampu memahami isi dan konteks serta makna dalam bacaan tersebut, apalagi menganalisis lebih lanjut apa yang telah dibacanya. Ya, ini yang dikhawatirkan, masyarakat tidak mampu membaca secara baik dan benar, padahal ini bagian dari keterampilan untuk pengembangan diri di berbagai bidang usaha dan ranah kehidupan. Ya, kata kuncinya ini, masyarakat tidak mampu membaca secara baik dan benar. Ya, padahal apa? Itu keterampilan untuk pengembangan di bidang usahanya. Ya, tentu ya. Jadi pemahaman masyarakat kita ya sudah harus melek huruf lagi, harus pandai lagi membaca dengan pemahaman isi ya. Jadi kita harus bisa mengetahui apa yang kita baca, nggak cuma rajin baca aja, nggak cuma rajin menulis, apalagi gitu ya. Baca dulu ya. Jadi kita harus tahu apa yang kita baca, kita pahami isinya, yang gunanya itu juga untuk kita juga. Misalkan kita punya usaha apa gitu ya. Ya, kita harus banyak referensi bacaan, bagaimana sih usaha kita biar lebih meningkat ya, profesi kita makin bagus ya, dan mutu kita semakin lebih baik gitu ya. Tentu kita harus banyak baca gitu ya. Lanjut lagi. Oke, banyak problematika yang melanda dunia perbukuan, diantaranya 1. Kurangnya akses terhadap buku anak bagi masyarakat dan anak-anak. Kurang akses buku anak ya. Kalau kita pergi perpustakaan ya, itu sedikit buku-buku anak gitu ya. Makanya ini memang betul. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita dalam upaya meningkatkan minat baca. Di samping kebiasaan anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbagai gadget, games ya, nonton televisi dan bersosial media. Aduh, ini kebiasaan orang-orang anak kecil di daerah kita sudah pandai ya main gadget, apalagi games ya. Tengok kita jalan sebentar, nengok orang main HP lagi diturunkan. Jarang HP-nya tegak, HP-nya sudah rebah. Ya, artinya sudah main games ya. Lanjut lagi, mereka juga sudah suka nonton ya dibanding membaca. Jadi kebiasaan sekarang itu lebih suka menonton, watching ya, television atau watching apalah gitu ya. Nonton TV, nonton daripada membaca. Itu fenomena. Ini fenomena kita, problematika kita. Kemudian bersosial media, lebih sibuk di bersosial media, berselancar di media sosial gitu ya, sehingga dia lupa waktu, lupa segalanya gitu ya. Tapi usahakan ini jangan sampai terjadi di anak-anak kita. Kemudian maka dari itu, Hari Buku Anak Sedunia memiliki misi mulia, yaitu untuk membiasakan anak membaca buku sejak dini. Jadi kalau di rumah saya itu saya buka rumah baca, Taman Bacaan Masyarakat Khalifah ya. Jadi
saya buka taman bacaan yang juga ada buku anak gitu ya, beberapa sih, belum banyak, tapi itu saya latih anak-anak untuk mendengar kisah-kisah ya. Apalagi anak-anak yang datang sore-sore hari ke rumah saya itu mereka membaca buku juga gitu ya. Itu yang saya lakukan di rumah saya gitu ya. Semoga teman-teman juga bisa mengikuti ya gitu ya. Lanjut lagi ya. Promosi deh. Lanjut lagi sesuai mana dulu ya. Membaca buku sejak kecil akan membantu anak mengembangkan pola berpikir yang akan berguna saat mereka dewasa nanti. Kondisi yang sama dirasakan di tengah masyarakat. Sesuai dengan kemajuan teknologi dan perubahan selera serta gaya hidup. Sepertinya membaca buku bukanlah menjadi agenda kegiatan utama. Berbeda dengan zaman terdahulu, ini kapan ya dahulunya? Nggak tahu sih, yang penting dahulu ya. Membaca ibarat kebutuhan yang diperlukan setiap hari. Literatur dan pemikiran dalam buku yang dibaca menjadi ide dan inspirasi untuk sebuah perjuangan. Buku bukan sekedar dibaca tapi menjadi alat juang. Wih, keren ya. Buku sebagai alat juang. Maksudnya ikhtiar lah ya, usaha lah ya. Kita lihat Presiden Soekarno. Presiden Soekarno dalam autobiografinya mengungkapkan bahwa sebagian besar waktunya dihabiskan untuk membaca buku. Siapa itu Presiden pertama Republik Indonesia? Presiden Soekarno ya. Menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca buku. Di sana akan bertemu dengan orang besar. Buah pikiran mereka menjadi inspirasi pikiranku. Asa mereka adalah dasar pendirianku. Begitu kata Soekarno dalam bukunya. Kegemaran membaca dapat dilihat pada tempat tidurnya yang penuh dengan buku. Wih, tempat tidur dengan buku ya. Kalau kita penuh dengan apa? Dengan debu. Enggak ya. Benar-benar kita juga bisa meniru ya, mencontohnya. Begitu pula di kursinya. Malah kamar mandi berubah fungsi sebagai ruang perpustakaannya. Tak kalah dengan Bapak Muhammad Hatta. Cintanya pada buku tertanam jauh sejak kanak-kanak. Jadi Soekarno, Hatta ya, presiden dan wakil presiden Republik Indonesia itu mereka juga sudah mencontohkan ya, memberikan keteladanan tentang membaca buku ya. Mereka ternyata founding father kita ya, itu orang-orang hebat juga ternyata ya, suka baca buku. Buku sudah menjadi dekapan Bung Hatta. Beliau mengoleksi 10 ribuan judul buku dan menghasilkan banyak karya tulis yang bagus. Koleksi buku sang proklamator yang banyak ini membuatnya termasuk dalam golongan orang langka Indonesia. Ini orang langka ya. Jadi saking sedikitnya gitu ya. Jadi terbilang di sini dibuat langka gitu. Makanya ayolah kita mulai lagi ya, gemar membaca. Bagi yang sudah membaca banyak buku, alhamdulillah. Bagi yang belum, ayo gitu ya. Bagi yang belum ada minat baca, kita tumbuhkan semangatnya. Ayo kita ajak ya kawan-kawan untuk membaca. Lanjut lagi, pengaruh tamaan gemar membaca. Hakikinya kita harus membangun gerakan anti malas membaca dan juga gerakan menyebarkan buku bacaan untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang, terutama anak-anak gemar membaca. Jadi gerakan anti malas membaca kayak gini ya, saya baca nih sekarang ya. Di sekolah, gerakan pengarus utama literasi harus dihidupkan dengan memberikan tugas atau PR kepada siswa untuk membaca sekurangnya 15 menit ya sebelum pembelajaran. 15 menit sebelum pembelajaran. Oke ya, ini yang literasi itu ya, yang sekarang sudah diterapkan. Di tengah masyarakat, dihidupkan kembali taman bacaan yang tumbuh dan diprakarsai oleh komunitas pembaca di masyarakat itu sendiri. Saya sudah saya sudah mengamalkan ini Bu ya, Ibu Wiraningsih. Saya sudah membuka taman baca masyarakat di rumah ya. Silakan cek di Facebook juga ada ya, TBM Khalifah ya. Taman baca masyarakat Khalifah. Termasuk mendistribusikan buku ke berbagai wilayah Nusantara. Ini kalau ini saya belum sih ya, paling-paling sedikit baru ya, belum banyak sih. Untuk itu perlu kebersamaan dan dukungan pemerintah. Nah, ini yang penting ya. Siapa sih yang bisa menyalurkan informasi ini kepada pemerintah? Ya, yang pasti dukungan pemerintah itu seharusnya memang lebih baik lagi ya, lebih bagusnya lagi kepada taman bacaan ya, orang-orang para pegiat-pegiat literasi gitu ya. Semakin dekat lah ya, semakin akrab, semakin dekat dan semakin bagus dukungannya gitu ya, dan dalam segala aspek dukungan. Di saat dunia sedang pandemi ya, buku bisa menjadi teman setia. Sekarang ya, kondisi sekarang ini ketika lagi boring di rumah ya, lagi bosan ya, buku bisa menjadi teman setia ya. Orang memiliki lebih banyak waktu untuk membaca dan mendalami isinya, menimba inspirasi dari para penulis buku. Pepatah Arab,
sebaik-baiknya teman duduk paling setia adalah buku. Iya ya. Iya sih, karena buku nggak pernah protes ya, dia akan selalu ngikut kepada pembacanya. Beberapa langkah bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan penulis. Di antaranya pertama, ini poin pentingnya ya, menyediakan koleksi dan referensi yang aktual. Jika perpustakaan tidak memperbaharui ya koleksinya, maka dipastikan para pembaca akan ketinggalan informasi. Angin kencang ya Allah, subhanallah. Oke, nggak apa ya. Fakta yang terjadi adalah ketidakseriusan pengelola pustaka dalam mengoleksi dan memasarkan produknya. Iklim birokrasi membuat pustakawan lebih berperan sebagai pangreh praja ketimbang pelayanan prima agar orang tertarik membaca. Apa nih ya, pangreh praja? Saya belum tahu juga sih. Ya, nanti saya cari. Ketika koleksi sudah usang, maka keinginan membaca berkurang. Iya ya. Kedua, perlu upaya khusus melibatkan pemangku kepentingan mengkampanyekan melek literasi kepada publik. Melek literasi ya. Ayo lagi. Bahwa aktivitas membaca tidak hanya dilakukan di perpustakaan atau institusi pendidikan, tetapi di mana saja, everywhere. Di mana saja. Dibangun pandangan di masyarakat kalau kebiasaan membaca sebagai aktivitas bergengsi dan menjadi penanda keunggulan. Dalam kutip, di mana saja berada, termasuk di rumah, kafe, pasar, rumah sakit, halte, dan lain-lain. Jadi di mana saja ya, membaca itu sebagai aktivitas bergengsi ya, sebagai penanda keunggulan kita. Jadi kita tuh dibilang unggul bukan karena kita main HP atau karena kita ngapa-ngapain, ternyata unggulan kita itu karena kita pegang buku, baca gitu ya. Lanjut 2 paragraf lagi ya. Makasih sudah setia menonton sampai sekarang ya. Ketiga, membentuk iklim menarik agar bisa melahirkan penulis. Maksudnya bisa melatih penulis ya, penulis baru bisa lakukan melalui lomba menulis, ribut ya Allah, memfasilitasi forum pertukaran ilmu, mendorong masyarakat merintis pendirian sanggar baca, hingga penghargaan bagi penulis dengan nilai yang menggiurkan. Nah ini yang penting ini ya, penghargaan itu penting, reward itu penting ya. Siapa sih yang nggak pengen reward, penghargaan gitu ya, apalagi dengan nilai yang menggiurkan. Nilai apa nih ya, plus mungkin ya, mungkin penghargaan dari siapa nih yang berwenang, pemerintah kali ya, atau siapalah ya yang berwenang di bidang ini ya. Makanya penghargaan bagi penulis dengan nilai yang menggiurkan itu memang penting untuk bisa memotivasi lebih baik lagi lah gitu. Hal ini masukkan agar menjadi penulis bukan kerjaan ecek-ecek, namun profesi yang bisa menjadi tumpuan hidup ya. Jika sudah demikian, bukan hanya minat membaca dan menulis saja yang akan meningkat, tetapi juga membaca dan menulis akan menjadi tren atau gaya hidup. Dan di hari buku ini tidak semata untuk memperingati tanggal penetapannya, tapi menjadi penyemangat untuk menggerakkan kembali ruh literasi pada masyarakat Indonesia. Semoga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Wirdaningsih, dosen FIS UNP atau penulis yang sudah menulis opini di Padang Express hari ini. Bagus sekali Bu ya, saya sebagai pembaca terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah berbagi opini inspirasi ini. Semoga kita semua bisa lebih semangat lagi membaca, memudahkan gerakan literasi ya. Apalagi di hari ini, Hari Buku Anak Internasional, kita makin bisa mengajak anak-anak kita untuk bisa lebih cinta pada buku ya, untuk menjadi anak-anak yang unggul ya, dan itu tandai dengan buku ya, aktivitas bergengsi dengan bukunya gitu ya. Oke, makasih Bu sekali lagi sudah berbagi, semoga menjadi amal ibadah bagi Ibu dan pastinya bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya, karena ini korannya koran nasional dari Sumbar, Padang Express. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ia menurut dari Allah, yang salah itu dari saya sendiri. Mohon maaf atas kekhilafan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai ya, dan jangan lupa sekali lagi tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman sekalian. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.